bisa kami dulu dong nama aku Dani. Annyeonghaseyo. Aku Aman Marufia. Kenalin, aku Sindur Arifah. Halo Re, aku Halimah Sehingga Elok Swiss Candy. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban sendiri berdasarkan PSAP nomor 9 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang dalam penyelesaiannya akan menyebabkan adanya pengeluaran dalam pemerintahan. Nah, kewajiban dalam pemerintah ini bisa timbul akibat adanya beberapa hal. Antara lain, adanya pinjaman kepada pihak ketiga, adanya kewajiban kepada masyarakat, adanya alokasi atau realokasi pendapatan kepada entitas lain, dan adanya perikatan dengan pegawai pemerintah. Nah, kewajiban juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama itu kewajiban jangka pendek, yaitu jatuh temponya kurang dari sama dengan 1 tahun. Sedangkan yang kedua, itu kewajiban jangka panjang, jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama yaitu pada tanggal 9 April 2015, SKPDN menerima ATK dari supplier senilai 5 juta rupiah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2015, SKPDN membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS adalah sebagai berikut. Jurnal LO atau neracanya pada tanggal 9 April 2015 yaitu beban ATK pada utang belanja bahan habis pakai senilai 5 juta rupiah. Pada tanggal 11 April 2015, jurnalnya yaitu utang belanja bahan habis pakai pada kas di bendahara pengeluaran senilai 5 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya pada tanggal 11 April 2015 yaitu belanja ATK pada perubahan sal senilai 5 juta rupiah. Ilustrasi yang kedua yaitu pada tanggal 19 April 2015 SKPDN membeli 5 unit personal komputer dari vendor senilai 25 juta rupiah. Pembayaran ini dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar yaitu pada tanggal 25 April 2015. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS adalah sebagai berikut. Jurnal LO atau neracanya pada tanggal 19 April 2015 yaitu peralatan dan mesin personal komputer pada utang belanja modal peralatan mesin senilai 25 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 25 April 2015 jurnalnya yaitu utang belanja modal peralatan dan mesin personal komputer pada RKPPKD senilai 25 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya pada tanggal 25 April 2015 yaitu belanja modal peralatan dan mesin personal komputer pada perubahan sal senilai 25 juta rupiah. Kita masuk ke contoh transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 21 April 2015 SKPDN menerima 100 eksemplar barang cetakan dari percetakan ABC senilai 10 juta rupiah, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 25 April 2015 SKPDN membayar barang cetakan tersebut kepada supplier
dengan menggunakan uang UP atau asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS adalah sebagai berikut. Jurnal LO atau neracanya pada tanggal 21 April 2015 yaitu beban cetak pada utang belanja cetak dan penggandaan senilai 10 juta rupiah. Pada tanggal 25 April 2015, jurnalnya yaitu utang belanja cetak dan penggandaan pada kas bendahara pengeluaran senilai 10 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya pada tanggal 25 April 2015 yaitu belanja cetak pada perubahan sal senilai 10 juta rupiah. Kita masuk ke contoh transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 1 April 2015 SKPDN membeli 5 unit sepeda motor dari vendor senilai 25 juta rupiah. Pembayaran ini dilakukan dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2DLS. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS yaitu sebagai berikut. Untuk jurnal LO atau neracanya pada tanggal 1 April 2015, jurnalnya yaitu peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor pada utang belanja modal peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor senilai 25 juta rupiah. Pada tanggal 7 April 2015, jurnalnya yaitu utang belanja modal peralatan dan mesin pada RKPPKD senilai 25 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya pada tanggal 7 April 2015 yaitu belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan pada perubahan sal senilai 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita pada ilustrasi yang ketiga ya. Nah, contohnya tuh misal pada tanggal 1 Juli 2015 SKPDN menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuannya adalah 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar 350 juta. Sedangkan pada tanggal 3 Julinya dilakukan pembayaran dengan mekanisme langsung dengan menerbitkan SP2D langsung. Jurnal LO dan neracanya yaitu uang muka pengadaan belanja modal pada utang belanja modal gedung. Terus yang selanjutnya itu utang belanja modal gedung pada RKPPKD. Untuk yang jurnal RRA-nya yaitu belanja modal pengadaan bangunan pada perubahan sal. Nah, udah kayak yang ketiga, sekarang yang keempat nih. Yang keempat itu adalah misalnya nih pada tanggal 15 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa UP, GU, atau TU senilai 4 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 16 Julinya, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa senilai 4 juta. Gimana sih menurut kalian jurnalnya? Nah, jurnalnya itu kalau ini tuh kan cuma ada satu jurnal yaitu LO dan neraca. Yang pertama itu Kasdi Bendahara Pengeluaran pada utang PFK dan yang selanjutnya utang PFK pada Kasdi Bendahara Pengeluaran. Nah, udah ada dua kan dari aku ilustrasi. Sekarang tuh ilustrasi contoh yang kelima. Contohnya itu pada tanggal 1 September 2015 SKPDN menerima pendapatan sewa lot pasar untuk 1 tahun nih. Sebesarnya itu 36 juta. Gimana sih jurnal L dan neracanya? Yaitu Kasdi Bendahara penerima dan pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Sedangkan jurnal RRA-nya yaitu perubahan sal pada retribusi fasilitas pasar yang dikontrakkan. Dari aku kan udah ada 3 jurnal, kurang 1 jurnal berarti. Yaitu misalnya kita pada tanggal 31 Desember nih, SKPDN itu melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 September. Menurut teman-teman gimana sih jurnal LO dan neracanya? Yups, betul. Jurnal LO dan neracanya itu pendapatan diterima di muka pada retribusi fasilitas pasar yang dikontrakkan. Yeay, selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas transaksi-transaksi yang terjadi di PPKD.
transaksi yang pertama, tanggal 3 Mei 2015, pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC sebesar 300 juta dan dengan tingkat bunga 12% per tahun yang dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November dan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2020. Nah, bagaimana jurnal pencatatannya? Kita simak di bawah ini. Dari transaksi tersebut, pemerintah Kota Sentosa akan mencatat dalam 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan juga jurnal LRA. Untuk jurnal LO, pemerintah Sentosa akan mencatat kas di kas daerah pada utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 300 juta, dan untuk jurnal LO, pemerintah Kota Sentosa akan mencatat perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri sebesar 300 juta. Kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Tanggal 5 November 2015, pemerintah Kota Sentosa menerbitkan SP2DLS yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman dari transaksi sebelumnya sebesar 18 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnal pencatatannya? Kita simak lagi di bawah ini ya. Untuk jurnal LO, pemerintah Kota Sentosa akan mencatat beban bunga pinjaman pada kas di kas daerah sebesar 18 juta rupiah, dan untuk jurnal LRA-nya, pemerintah Kota Sentosa akan mencatat bunga utang pinjaman pada perubahan sal sebesar 18 juta rupiah. Nah, transaksi berikutnya berkaitan dengan penyesuaian. Tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2015 selama 2 bulan, yaitu November dan Desember, sebesar 6 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita simak lagi ya di bawah ini. Kali ini, pemerintah Kota Sentosa hanya mencatat dalam 1 jurnal saja, yaitu jurnal LO. Untuk jurnalnya, beban bunga pinjaman pada utang bunga pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan transaksi selanjutnya? Transaksi selanjutnya itu adalah pembayaran bunga kewajiban yang kedua. Pada tanggal 3 Mei 2016 terbit SP2DLF untuk membayar bunga atas pinjaman pemerintah Kota Sentosa kepada Bank ABC sebesar 18 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Ada di sini ya teman-teman. Gimana dengan jurnalnya? Itu adalah untuk jurnal LO atau neraca, itu pada tanggal 3 Mei 2016, yaitu beban bunga pinjaman Bank ABC sebesar 12 juta rupiah, utang bunga pinjaman kepada Bank ABC sebesar 6 juta rupiah, pada kas di kas daerah sebesar 18 juta rupiah. Nah, untuk jurnal LRA-nya itu adalah bunga utang pinjaman kepada Bank ABC pada perubahan sal sebesar 18 juta rupiah. Nah, sekarang pada tanggal 2 Mei 2016, pemerintah Kota Sentosa melakukan pembayaran pokok utang pinjamannya kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, pemerintah Kota Sentosa menerbitkan SP2DLS. Nah, jurnalnya ada di bawah sini. Jadi jurnal apa yang kita buat? Itu ada LO atau neraca yang dicatat, yaitu utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC pada kas di kas daerah sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk LRA-nya itu adalah pengeluaran pembayaran pokok pinjaman kepada Bank ABC pada perubahan sal sebesar 60 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan reklasifikasi utang? Nah, di tanggal 31 Desember 2015, pemerintah Kota Sentosa melakukan reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang kepada Bank ABC yang akan jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Bagaimana dengan jurnalnya? Di bawah ini. Nah, untuk jurnalnya, LO atau neraca itu utang dalam negeri sektor perbankan kepada Bank ABC pada bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan Bank ABC senilai 60 juta rupiah. Nah, untuk jurnal yang terakhir itu adalah utang PFK. Apa itu PFK? PFK itu adalah perhitungan fisik ketiga. Nah, pada tanggal 30 November 2015, Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai 6 juta rupiah.
Pada tanggal 1 Desember 2015, Bendahara PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai 6 juta rupiah. Bagaimana dengan jurnalnya? Ada di sini ya. Nah, jurnalnya untuk yang tanggal 30 November 2015 yaitu kas di kas daerah pada utang PFK. Untuk tanggal 1 Desember 2015 itu adalah utang PFK pada kas di kas daerah senilai 60 juta rupiah. Nama aku